Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaula Salsabila dengan NIM 123100988 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Di sini saya akan membahas mengenai hasil resum saya terhadap makalah dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Konsep Masyarakat dalam Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Hari pertama, mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menggabungkan dua konsep, yaitu filsafat dan pendidikan Islam. Filsafat secara umum berarti berpikir mendalam tentang berbagai hal, seperti kosmologi, teologi, logika, epistemologi, aksiometri, ontologi, dan estetika. Pendidikan Islam didasarkan pada teori dan ajaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis, serta penafsiran manusia terhadap wahyu tersebut. Filsafat dalam konteks ini diposisikan sebagai ideologi atau disiplin ilmu, sedangkan pendidikan adalah objek pemikiran yang perlu dianalisis secara kritis dalam hal struktur dan manfaatnya. Di sini juga terdapat pengertian dari Arifin menambahkan bahwa filsafat pendidikan Islam yaitu konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam mengenai kemampuan manusia untuk dibina, dikembangkan, dan dibimbing menjadi individu muslim yang kehidupannya dijiwai oleh ajaran Islam. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam merupakan pendekatan filosofis terhadap masalah pendidikan yang berlandasan pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber utamanya dan pandangan para filosofis Islam sebagai sumber sekunder. Filsafat pendidikan Islam tidak bersifat bebas dan tanpa batas, melainkan terikat oleh etika dan ajaran Islam. Materi kedua yaitu konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Masyarakat dalam Islam memiliki peran, hak, dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial. Ciri-ciri utama masyarakat Islam meliputi ketakwaan, saling menghormati, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Islam diharapkan dapat membangun lingkungan sosial yang harmonis. Beberapa dasar penting dalam bermasyarakat untuk menciptakan ketentraman meliputi berbagai hal. Yang pertama yaitu persaudaraan, yang dimana masyarakat Islam dibina dalam ikatan persaudaraan yang didasarkan pada kesatuan, keyakinan tanpa memandang suku dan ras. Yang kedua, adanya kasih sayang. Adanya rasa kasih sayang dalam masyarakat ini bisa menghargai sesama dan menghindari perselisihan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa iman seorang muslim tidak sempurna sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, ada persamaan. Masyarakat Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali dalam peran dan fungsi masing-masing. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia sama tanpa pembedaan. Yang keempat adalah pembebasan atau kebebasan. Masyarakat Islam memiliki hak kebebasan atau kemerdekaan yang mengacu pada hak asasi manusia. Dalam Islam, tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi orang Islam diharapkan agar tetap menjalankan ajaran agamanya. Yang kelima, ada keadilan sosial. Islam menekankan keadilan yang merata. Kepada setiap muslim, diharapkan bersikap adil bahkan terhadap dirinya sendiri yang mengacu pada persatuan dan kerjasama dalam masyarakat Islam. Ketiga,
Ada hubungan antara masyarakat dengan filsafat pendidikan Islam. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup bersama dalam masyarakat. Masyarakat Islam berfungsi sebagai subjek yang merencanakan, melaksanakan, dan menjadi sumber bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada gilirannya berusaha membantu individu dan masyarakat Muslim mengembangkan potensi mereka, sehingga terbentuk masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam adalah kunci untuk membentuk masyarakat Islam yang diidamkan, yang mempraktikkan akhlak mulia seperti menjalin persaudaraan, saling tolong-menolong, menghormati sesama, dan menepati janji. Dalam pandangan Islam, salah satu kewajiban utama masyarakat adalah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan perjanjian atau syahadah. Kalimat dalam syahadah menegaskan bahwa manusia harus memposisikan eksistensinya sebagai komunitas yang diikat oleh janji yang sama. Terakhir, ada tantangan dan solusi dalam pendidikan masyarakat Islam. Masyarakat menghadapi berbagai tantangan termasuk munculnya kekerasan dan konflik agama yang merupakan akibat dari perkembangan historis dan sosiologis. Dalam bentuk aslinya, agama jauh dari konflik. Konflik muncul ketika agama berkembang sebagai identitas formal. Agama mengalami reduksionisme yang membatasi kemanusiaan universal yang seringkali terlihat liberal dalam praktiknya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan Islam Ramadan lil Alamin sangat relevan dibahas dalam konteks pendidikan Islam. Tujuannya adalah agar pendidikan Islam dapat membekali peserta didik dengan pola belajar yang bebas dan membantu membangun semangat toleran dan menerima perbedaan. Umat Islam di Indonesia saat ini menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama, adanya menghadapi krisis global seperti wabah corona yang berdampak pada berbagai sektor termasuk pendidikan. Pentingnya untuk mempertahankan apa yang telah dicapai agar tidak hilang. Yang kedua, yaitu globalisasi pendidikan. Pendidikan Islam harus mampu berkompetensi dalam aspek kualitas dan kuantitas di dunia yang semakin global. Yang ketiga, yaitu penyesuaian sistem pendidikan. Pendidikan Islam harus terus melakukan perubahan dan menyesuaikan sistem untuk mendukung proses pendidikan yang lebih baik dan demokratis, yaitu dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan keadaan lokal siswa, serta berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas. Globalisasi selain memberikan tantangan, juga membawa dampak positif seperti akses terhadap teknologi, pendidikan yang harus terbuka, serta peluang kolaborasi global. Strategi penting yang harus diterapkan dalam pendidikan Islam yaitu meliputi perencanaan pendidikan partisipatif. Pendidikan ini membutuhkan penilaian dan karakteristik masyarakat, serta memperkuat fokus pendidikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, yaitu dengan koordinasi yang baik dan di tingkatan lokal dan global. Baiklah, mungkin sekian hasil resume dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.